Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudara-saudara, pagi hari ini mari kita berdoa. Atas kemurahan Tuhan yang besar, atas kasih setia Tuhan dan pemeliharaan, serta penjagaan Tuhan bagi kami semua, kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia, untuk kuasa-Mu yang Tuhan berikan kepada kami dan keluarga. Bapa, hari ini kami memasuki hari yang baru. Kami tetap meminta pertolongan Tuhan untuk terus mengawal hidup kami dengan kebenaran-Mu, agar langkah hidup kami tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah melalui firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Dijawab Tidak. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Saudara-saudara, 3 remaja dengan dandanan nyentrik mengamen di lampu merah. Tanpa iringan alat musik dan suara mereka yang pas-pasan terdengar cempreng. Mereka lalu menadahkan tangan berharap akan mendapat sejumlah uang. Tak ada yang memberi uang rupanya. Mereka pun berhenti bernyanyi dan meneriakkan kata-kata kotor serta mulai mencaci maki para pengendara kendaraan. Saudara-saudara, setelah pertobatannya, Paulus mengalami banyak pengalaman hebat bersama Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan izinkan tetap ada dalam dirinya, yang disebutnya duri dalam daging, yang membuatnya menderita bertahun-tahun. Banyak ahli menduga ia sedang berbicara tentang suatu penyakit yang dideritanya. Ia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, namun Tuhan menjawab, tidak. Paulus diingatkan tentang betapa banyaknya anugerah yang sudah diterimanya. Dia mengizinkan Paulus berada dalam kelemahannya itu, supaya kuasa Tuhan dinyatakan melaluinya. Paulus mengaminkannya, sehingga ia bermegah bukan atas semua pencapaiannya, melainkan atas kekuatan yang Tuhan berikan melalui kelemahannya. Banyak orang bersikap buruk kepada Tuhan saat tidak memperoleh keinginan mereka. Persis seperti pengamen-pengamen yang disebutkan di awal. Mereka berpaling dan menyalahkan Tuhan. Mereka memperlakukan Tuhan sebagai jin yang bertugas mengabulkan semua keinginan. Mereka berlaku bagai tuan dan Tuhan seolah menjadi budak. Apabila keinginan mereka, harapan mereka pohonkan kepada Tuhan dan tidak mendapat balasnya, mereka marah. Tidak sedikit bahkan menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Apakah saudara dan saya bergumul dengan doa yang tidak terjawab? Apakah Allah berkata tidak kepada saudara? Ingatlah, Allah itu Maha Tahu dan Maha Bijak. Dia ingin agar saudara dan saya, di dalam kelemahannya, kuasanya justru menjadi sempurna. Kita harusnya menjawab, sebagaimana yang Engkau kehendaki, baiklah kami tunduk dan taat kepadamu. Jawaban tidak dari Tuhan dimaksudkan untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita, dan untuk menyatakan kemuliaannya.
Amin. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kembali kami belajar tentang makanan keras, yaitu ketika keinginan-keinginan kami tidak dijawab ya oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab tidak. Biarlah kami tidak lagi terus menjadi kanak-kanak, sebaliknya kami menjadi orang dewasa yang makin belajar dan peka, mengerti apa maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, tolong kami semua apabila kami ada dalam berbagai macam pergumulan, baik sakit, baik soal ekonomi, baik soal hubungan-hubungan. Bila selama ini sudah kami doakan tapi belum ada perubahan, tolong kami Bapa untuk kami berserah dan tunduk. Karena kami percaya semua itu terjadi dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijak pasti sudah memutuskan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Allah, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom.